menjelaskan bagaimana sebenarnya apakah betul seperti itu atau memang taktiknya, karena laporannya ini ada beda pendekatan remaja yang sama pendekatan remaja yang memang pada kalau banyak dapat sasaran remaja di sekolah otomatis karena satu sekolah itu pasti remaja semua SMP SMA ya, tapi ini kan yang masalahnya di kita pendekatannya remaja karena ada remaja di wilayah Kerjata sekolah di luar wilayah Kerjata tapi dia perlu layanan di kita, kontak di kita sebagai petugas promkes yang menjadi laporan kita di microsite bahwa itu remaja di wilayah kita layani berapa yang datang. Seperti itu sebenarnya yang jadi ganjalan dari kepala aku dari dulu yang remaja ini Bu. Bagaimana itu untuk pencerahannya. Selanjutnya untuk kunjungan rumah. Kunjungan rumah kader memang alhamdulillah ada di Munbok. Ya, dan semua menu bok dan menjadi tantangannya petugas promkes ke depan memang kita tantangannya itu anggaran berkurang, sangat berkurang, dan untuk transport kunjungan rumah kader itu alhamdulillah tetap dan masih ada tahun depan ya. Dan ini mungkin informasi untuk ibu-ibu desa, ada anggaran BOK di puskesmas yang bisa membiayai kader tak yang dapat transport box dari puskesmas kerjasama dengan petugas promosi kesehatan dia lakukan kunjungan rumah ya, itu yang dibayarkan. Dan yang menjadi juga poin bukan hanya kartu bantu karena itu kunjungan rumah ada formnya Bu, kayak kuesioner. Nah ini kuesionernya banyak sekali karena dia modelnya pengembangan dari yang nama-namanya itu PISPK. Iya, hampir sama itu PISPK, nama barunya ini kunjungan rumah tapi kader. Ya, jadi itu untuk pengadaan formnya atau bagaimana kreativitas untuk bisa diadakan ini proses sendiri tuh kerjasama sama desa untuk bagaimana itu perbanyak formnya karena jujur itu format kunjungan rumah banyak sekali mulai dari kartu keluarga sampai ke belakang. Ya, jadi harapannya saya tunggu aplikasi ada satu kalau kader itu katanya tadi Bapak dari provinsi mau ada aplikasi itu kan itu saya tunggu mudah-mudahan kayak CKG kemarin kita tidak perlu lagi manual karena ada aplikasi itu juga harapan kader kunjungan rumah ada aplikasi jadi tidak perlu mungkin lagi karena kan kuesioner sebanyak itu karena masuk di laporan tadi ke petugas promkes siapa nama kadernya kunjungan rumah berapa yang mengunjungi dan berapa yang bermasalah ya mungkin itu Bu dari saya terima kasih. Karena cek ilmu kami mungkin saya bisa jawab juga hari-hari. Iya, aku jawab. Iya. Aja. Pertama yang masalah pengadaan Yang penting emoji ketawa. tergantung dari kita sebenarnya. Kalau berbicara desa yang kita dekati itu bukan pada desanya, ibu desanya kita dekati. Kalau kita kasih gombalan pendekatan pribadi, ibu desa pasti ada. Iya. Terus berbicara siklus hidup ini sebenarnya program lama Ibu Bibi. Kalau saya Pak, dulu ada namanya Pospindu itu bisa mengangkut di dalam PTN di dalam. Ada namanya Lansia. Posyandu remaja juga dulu aktif semua ini tapi kalau tidak salah ini semenjak ada COVID semua mati suri. Iya. Dulu itu aktif sekali, saya ya waktu saya sama Ibu Tia di Palangga aktif sekali itu posyandu remaja. Pertama puskesmas saya ada kan posyandu remaja dalam puskesmas Palangga. Iya, waktu saya sama Ibu Tia di Palangga. Terus yang aktif kemarin itu saya lihat puskesmas lain itu aktif semua pelaporan Pospindu, aktif semua. Tapi sekarang udah kulihat kayak mati suri semua. Lansia juga begitu. Dulu aktif sekali posyandu lansia. Ada satu titik koordinat itu. Titik lokus di masing-masing posyandu itu diharapkan ada semua ada program di situ. Ada petugas lansia, PTN, remaja, ada dari gizi, imunisasi, ada semua di situ. Tapi ini mungkin bahasa siklus hidup ini bahasa baru Ji. Hanya ini sisa bagaimana kita ini merubah mindset kita lebih aktif kembali yang lalu-lalu yang sudah aktif bisa kembali lebih aktif yang dulu lagi. Gitu bukan. Mungkin teman-teman perlu dipahami lagi persoalan begini tadi ibu desa dan ibu seklur. Mohon maaf teman-teman dari Promkes, inilah curhatannya. Ya mungkin kalau diundang lagi datang lagi jangan bikin. Pokoknya kalau ada diundang dari teman-teman dari Promkes datang lagi. Simpan lihat. Thank you thank you ada dus dari antara kita. Pokoknya kita semua bersama-sama untuk peningkatan pelayanan kesehatan di masyarakat. Ya, jangan mikir lagi. Kalau ada yang kata-katanya dari Promkes, itulah teman-teman Promkes sebagai orang lapangan. Ya,
Kalau ada ibu camat lebih keras lagi, tapi ini boleh jadi slow aja. Itu pikir saya selama itu Ibu aja boleh sana. Iya, jadi kayaknya terjawab jadi dari Pak Anto. Iya. Jadi terkait dengan layanan remaja sudah betul tadi yang disampaikan Pak Hadi bahwa dalam posyandu remaja itu karena memang sasaran itu tidak ada pada saat pagi sampai siang, jadi memang bagusnya kalau posyandu remaja ini di sore hari, toh? Karena tidak mungkin datang sasaran kalau pagi bolos berarti. Iya, dan memang bagusnya di hari Sabtu karena kebanyakan Apa juga tuh ILP? sekolah itu sekarang banyak yang sekolah dari Senin sampai Jumat. Iya, Sabtu dia apalagi yang setingkat SMP SMA lebih banyak sekolah yang 5 hari saja. Jadi nanti Sabtu bisa dilakukan posyandu remaja, apalagi khusus di wilayah kerjanya puskesmas. Karena kan kalau di posyandu remaja berarti sasarannya itu remaja yang berada di wilayah layanan puskesmas. posyandu, Karena kalau di sekolah layanan pasti primer. banyak yang berada di luar sasaran. Ya, jadi memang ada perbedaan pelaporan terkait dengan posyandu remaja, apalagi dengan kegiatan PKPR, terkait dengan penginputan juga mungkin untuk pengelola PKPR, penginputan terkait tablet tambah darah remaja dan juga screening kesehatan. Nah, itu mungkin yang menjadi kendala karena bekerja di dua lokasi yang berbeda tapi sasarannya sebenarnya sama. Sasarannya sama-sama remaja tapi berbeda lokasinya. Kalau memang di PKPR itu dia berbasis sekolah programnya, apalagi untuk program remaja karena lebih gampang cari remaja itu di sekolah. Namun untuk posyandu, kalau posyandu kan kita berbasis kewilayahan. Jadi kalau untuk posyandu remaja tentunya kita mencari remaja-remaja di wilayah Kerjata. Siapa tahu mungkin dia justru ada remaja yang tidak tersentuh sektor formal, misalnya di sekolahan, itu bisa kita jangkau melalui posyandu remaja. Jadi seperti itu. Kemudian untuk kunjungan rumah, memang saya lihat menunya di dana melalui BOK Puskesmas itu sudah ada transport kader untuk kunjungan rumah di tahun 2026. Jadi nanti pada saat kita melakukan kegiatan kunjungan rumah, betul sekali memang sama seperti dengan PISPK ketika kita melakukan kunjungan rumah, dilakukan pendataan keluarga, kemudian diidentifikasi apa yang menjadi kendala atau apa yang menjadi masalah kesehatan dalam keluarga itu. Jadi mungkin ini memang program sebenarnya kalau dilihat kegiatannya kegiatan lama sih kok, cuman berubah lagi namanya, sama dengan posyandu siklus hidup betul yang dibilang Pak Anto. Kalau kita kan semua sebenarnya posyandu mulai dari posyandu balita, posyandu lansia, posbindu, kemudian posyandu remaja, itu semua sudah ada di desa dari tahun-tahun sebelumnya. Namun dengan adanya integrasi layanan primer atau ILP ini semuanya dia satukan. Dia maksudnya di sini supaya semua layanan ini diperoleh di tingkat desa dengan menyatukan posyandu-posyandu ini di setiap layanan posyandu ini semua sudah terintervensi, sudah terlayani semua siklus hidup. Jadi hanya persoalan persoalan istilah sebenarnya, namun ada yang terkait dengan kegiatan-kegiatannya itu ada lembar-lembar screening yang terbaru mungkin yang perlu diupdate terkait dengan kegiatan sebelumnya. Ya, jadi itu. Kemudian tadi informasi dari kebetulan Bu Ulfa adalah penanggung jawab PKPR, jadi setidaknya katanya dalam satu puskesmas itu ada satu dari sekian banyak posyandu remaja itu ada satu yang dibina. Jadi ada satu yang dibina meskipun mungkin untuk posyandu siklus hidup semuanya harus melayani sasaran remaja, namun tetap ada pembinaan secara langsung dari puskesmas. Ya, mungkin itu saja. Terima kasih. Ya, Bu Endang. Mungkin pertanyaan terakhir dari pernyataan. Iya. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Izin memperkenalkan diri, nama saya Endang Suryani. Saya
pelaksana cadangan di Puskesmas Kanjilo terkait dengan usulan dari Pak terkait dengan usulan yang disarankan oleh Pak Anto. Kita dengan Ibu Desa, alhamdulillah saya sudah 20 tahun di Puskesmas Kanjilo, sudah sangat dekat dengan Pak Desa, Pak Camat. Tapi ternyata bisa mungkin dilihat pada tahun 2017 itu hanya Puskesmas Kanjilo yang mendapat bantuan pemeriksaan gula darah pada usia lansia, pengadaan buku kesehatan lansia di 2017. Itu karena apa? Karena mungkin karena saya dekat dengan Pak Desanya dan Pak Camatnya. Sekarang ini susah nih Bu, karena Pak Camat pihak desa meng-ACC tetapi ditumbangkan oleh pendamping desa. Iya, kemarin jasa sudah sempat bilang sama PMD beberapa bulan yang lalu sama Ibu Sekretaris waktu itu. Kemarin jasa mau bilang tapi tergeser-geser dulu kalian materinya, jadi saya nggak usah deh. Mungkin ini yang harus kita tindak lanjuti Bu Kabid, bahwa pihak desa itu mau mengcover kegiatan kita. Berapa setiap tahun saya menganggarkan pengadaan, saya menganggarkan di program lansia itu sekitar 40 juta sampai 50 juta tiap tahun, termasuk PMT dan insentif kader pada lansia. Alhasil di-cut oleh pendamping desa, dan saya sudah kasih masuk nih Bu Endang, tapi dia bilang pendamping desa tidak boleh beda. Jadi ini yang membuat teman-teman di desa tidak mengcover kegiatan di Puskesmas. Jadi mungkin bisa bantuan dari Ibu Kabid untuk backingan Bapak Desa dan Ibu Desa, bahwa pendamping desa juga harus disadarkan bahwa itu uang negara. Mungkin begitu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, betul sekali Bu Indah. Terima kasih. Jadi memang sebenarnya di anggaran dana desa untuk bidang kesehatan itu ada porsinya, jadi ada sekitar 10%. 10%, iya, untuk 10% ini dari dana desa. Namun sama seperti pada saat kunjungan dari Kementerian Kesehatan beberapa bulan lalu, dalam alur perencanaan di desa sebenarnya pada saat kita mau mencantolkan kegiatan kita ke desa itu jangan tiba-tiba misalnya mau ini tidak. Jadi misalnya di akhir tahun seperti ini kan mereka di desa melakukan perencanaan terkait dengan anggaran di 2026. Nah itu semuanya kita usulkan sebelumnya dan dikawal itu intinya. Menurut dari kementerian, kita kawal ini sampai masuk dalam perencanaan atau sampai masuk ke DPA-nya di anggaran desa, karena memang banyak yang mungkin cuma memberikan masukan pada saat musrembang desa atau mungkin pada saat rembuk di desa, mungkin hanya sekedar usulan, mungkin dimasukkan tapi tidak mengawal kegiatan ini sampai masuk di penganggaran. Jadi seperti itu kemarin informasinya dari Dinas PMD, tentu butuh pengawalan. Nah terkait dengan pendamping desa ini juga saya beberapa waktu yang lalu kita melakukan kegiatan pertemuan yang melibatkan pendamping-pendamping desa. Jadi sebenarnya mereka itu sudah tercerahkan apa saja kegiatan-kegiatan dari sektor kesehatan yang butuh penganggaran. Namun mungkin sebenarnya juga butuh pendekatan secara personal, secara persuasif. Sampaikan bahwa ini kegiatanku sangat-sangat penting dan tidak ada lagi sumber anggaran lain, apalagi anggaran dari Puskesmas itu sudah tidak ada. Jadi sebenarnya bagaimana kita pandai-pandai mengawal kegiatan ini sampai bisa lolos untuk masuk di anggaran desa di tahun selanjutnya. Jadi perlu mungkin setiap pelaksanaan musrembang desa pastikan ada perwakilan dari Puskesmas, dan pastikan bukan hanya mewakili Puskesmas saja, pastikan usulan-usulan tak ini bisa terakomodir sampai goal di perencanaan desa. Jadi itu mungkin nanti selanjutnya akan kami diskusikan kembali dengan PMD bagaimana sebenarnya alurnya ini untuk pendamping desa. Mungkin mereka juga punya juknis tersendiri ataukah mungkin punya prioritas
prioritas kegiatan tersendiri, sehingga mungkin ada beberapa item kegiatan yang sudah kita usulkan tapi tidak bisa terakomodir. Iya, mungkin cukup sekian. Terima kasih. Sekarang sudah mau